Pulau Kalimantan memang cukup terkenal dengan daerah hutan tropis yang luas serta menjadi tempat tinggal dari berbagai jenis flora dan fauna langka dan endemik. Berbicara tentang keindahan alam dan keanekaragaman di pulau ini, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas suku Dayak. Salah satu kelompok suku bangsa atau multi etnik Indonesia ini merupakan penduduk asli Pulau Kalimantan yang sudah tinggal selama ratusan tahun. Hingga sekarang, masyarakat Dayak masih terus mempertahankan budaya dan adat istiadat warisan nenek moyangnya. Salah satunya adalah mangkuk merah. Penasaran kan dengan mangkuk merah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Urbaners? Semoga sehat dan tergapai segala hal baik yang diharapkan. Pada kesempatan kali ini, Mang Oboy akan menceritakan kisah misteri sejarah tentang adat istiadat suku Dayak, yaitu mangkuk merah, yang sangat melegenda. Jangan lupa untuk subscribe karena ada kisah-kisah seru setiap minggunya. Saran dan kritik membangun mohon diisi di kolom komentar. Oke, gak pakai lama, langsung saja kita simak. Cus, gas! Mangkuk merah merupakan sebuah tradisi dalam adat Dayak yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara sesama rumpun Dayak, serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima adat yang berwenang untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya, adat ini bernama mangkok jaranan, karena menggunakan mangkuk yang diwarnai dengan jaranan. Jaranan adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranan yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkuk bagian dalam, sehingga kini dikenal dengan nama mangkuk merah. Adat ini dilangsungkan apabila ada suatu kasus darurat tertentu, misalnya parakang atau penghilangan nyawa, pelecehan seksual, dan pihak pelaku tidak bersedia menyelesaikan secara adat. Pihak ahli waris korban yang merasa tidak terima akan bersepakat dan mungkin berakhir dengan melakukan aksi balas dendam melalui pengerahan massa secara adat yang disebut mangkok merah. Sebagai catatan, mangkok merah hanya digunakan jika benar-benar terpaksa, karena segala macam akibat yang akan ditimbulkan pasti dipertimbangkan masak-masak. Karena korban jiwa dalam jumlah besar sudah pasti akan berjatuhan. Ritual perlengkapan. Panglima adat perlu mempersiapkan sejumlah perangkat dalam upacara memanggil roh atau dewa. Mangkok dari teras bambu atau tanah liat yang berbentuk bundar sebagai wadah untuk meletakkan peralatan yang lain. Dasar mangkok diolesi getah jaranan berwarna merah yang mengandung pengertian pertumpahan darah. Perlengkapan lain nantinya dikemas dalam mangkok, kemudian dibungkus kain merah. Bulu atau sayap ayam yang mengandung pengertian cepat, segera, kilat seperti terbang. Daun rumbia atau metroxylon sagus mengandung pengertian bahwa pembawa berita tidak boleh terhambat oleh hujan karena sudah dipayungi. Longkot api atau bara api kayu bakar yang sudah dipakai untuk memasak di dapur, yang mempunyai pengertian bahwa pembawa berita tidak boleh terhambat oleh petang atau gelap malam hari, karena sudah disediakan penerangan. Tali simpul dari kulit kapuak
sebagai lambang persatuan. Umbi jerangau merah atau Acorus calamus yang melambangkan keberanian. Panglima adat membawa mangkuk merah ke Panyugu atau tempat suci yang dianggap keramat pada saat matahari terbenam. Di sana ia meminta petunjuk dewa. Diyakini bahwa roh suci akan menjawab melalui tanda-tanda alam yang kemudian diterjemahkan oleh Panglima. Apakah mangkuk merah sudah saatnya diedarkan atau belum? Jika dianggap layak, tubuh Panglima akan dirasuki oleh roh dewa. Panglima yang sudah dirasuki roh dewa akan pulang ke desanya dengan meneriakkan kata-kata magis tertentu. Penduduk desa mengerti maksudnya dan berkumpul di lapangan sambil membawa mandau, perisai, dan senjata lantak dengan kain merah di kepala. Panglima adat kemudian menularkan roh dewa kepada semua penduduk, kemudian mengutus kurir untuk mengantarkan mangkuk merah ke desa lain. Beberapa orang yang ditunjuk untuk menyampaikan berita telah diberi arahan mengenai maksud dan tujuan mangkok merah. Siapa saja yang harus ditemui para ahli waris, kapan berkumpul, tempat berkumpul, dan sebagainya. Mereka tidak boleh menginap atau singgah terlalu lama. Meskipun hujan lebat atau hari sudah petang, mereka harus meneruskan perjalanan. Panglima adat dari desa lain dipercaya mengetahui kedatangan kurir dengan kekuatan supernaturalnya dan menjemputnya bersama dengan penduduk desanya. Setelah mengetahui siapa musuh yang akan dihadapi, Panglima adat desa tersebut akan menularkan roh dewa kepada seluruh penduduk desa. Upacara mengedarkan mangkuk merah berlangsung di seluruh wilayah yang bisa dijangkau hingga dianggap cukup untuk menghadapi musuh. Masyarakat Dayak yang berada di bawah pengaruh magis serta dikomando Panglima Perang konon kebal senjata, tahan tidak makan hingga sebulan, dan bisa bergerak cepat di dalam hutan. Panglima Perang biasanya menggunakan sebutan seperti Panglima Burung, Panglima Halilintar, atau Panglima Angin. Berangkat dari adat setempat, mangkok merah pun bisa memicu terjadinya peperangan yang memakan korban jiwa. Seperti dalam Perang Dayak Desa yang terjadi pada tahun 1944 sampai 1945 silam. Pada saat itu, suku Dayak ingin melakukan balas dendam terhadap tentara Jepang yang kejam. Kemudian dalam peristiwa Paraku atau PGRS yang pada saat itu masyarakat Dayak membantu TNI dalam memberantas komunis di Kalimantan pada tahun 1967. Peristiwa tersebut juga disebut sebagai tragedi penghilangan nyawa dan pengusiran besar-besaran terhadap warga Tionghoa. Ritual mangkuk merah juga terjadi pada peristiwa Perang Sampit pada tahun 2000-an. Ya, konflik antara warga Dayak dan Madura ini memang salah satu tragedi kejadian berdarah dan sejarah kelam perang rakyat di Indonesia yang mengakibatkan ratusan korban jiwa. Seiring dengan perkembangan zaman, kondisi kehidupan masyarakat Dayak juga mulai membaik dan jauh dari kata peperangan. Hasilnya ritual adat mangkuk merah saat ini hanya menjadi cerita sejarah
dan mungkin sudah tidak untuk dilangsungkan. Oke, jadi begitu Urbaners, kisah misteri kali ini. Kita bisa belajar untuk mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.